Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman? Terdengar. Baik, akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alma Medita Putri. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Board Game Burudur Berburu Prosedur berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran teks prosedur kelas 7 di SMP Negeri 1 Jatilawang. Baik, langsung saja saya mulai ya teman-teman. Slide selanjutnya Mbak Ayu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari bab 1, bab 2, sampai dengan bab 3. Yang pertama yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Nah, pada dasarnya proses pembelajaran ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tersebut diperlukan adanya peran antar komponen-komponen pembelajaran. Nah, salah satu komponen dalam pembelajaran yang berperan penting itu yaitu guru. Nah, selain sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada peserta didik, guru ini juga sebagai dituntut untuk memahami peserta didiknya. Nah, keberagaman peserta didik inilah yang membuat guru itu harus memahami karakter dan juga perbedaan masing-masing dari peserta didik, supaya guru itu dapat membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal itu yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Hal itu sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Abdullah dalam penelitiannya di tahun 2016, yaitu seorang guru ini dituntut harus menyediakan serta menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga pembelajaran ini nantinya bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, namun pada kenyataannya peran dari media pembelajaran ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran dirasa masih tentu berakibat pada menurunnya minat serta motivasi belajar siswa. Saat ini guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga siswa itu mulai mudah jenuh dan juga bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pembelajaran ini sudah diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Nah, salah satu materi yang diajarkan ini yaitu teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan sebuah teks yang menjelaskan cara menggunakan atau membuat sesuatu secara lengkap. Nah, teks prosedur ini menjadi salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia yang perlu dipelajari karena nantinya bakal akan banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Cini di tahun 2020 dan juga Rianti di tahun 2019 ini, ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran teks prosedur. Yang pertama, di penelitiannya Sucini tahun 2020, ini dalam proses pembelajaran materi teks prosedur, peserta didik itu terlihat bosan serta kurang aktif memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemanfaatan media pembelajaran ketika menyampaikan materi, sehingga kegiatan pembelajaran tidak menarik dan membosankan. Selain itu, dalam penelitiannya, Rianti dan
kawan-kawan tahun 2019 juga mengemukakan bahwa saya ulangi, maaf. Dalam penelitiannya, Rianti dan kawan-kawan mengemukakan bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur ini masih sangat rendah. Nah, jadi dasar permasalahan tersebut dapat diatasi dengan peran media pembelajaran sebagai alat bantu. Nah, di sini peneliti menawarkan yaitu penggunaan media permainan atau board game Borobudur berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran teks prosedur di kelas 7. Adapun kearifan lokal yang penulis gunakan yaitu kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Nah, Borobudur ini atau berburu prosedur ini merupakan media pembelajaran permainan papan ya teman-teman, atau biasa kita kenal dengan board game. Nah, Borobudur ini menyajikan gambar prosedur berupa cara membuat atau melakukan sesuatu yang mengandung unsur kearifan lokal serta materi pembelajaran teks prosedur yang menarik. Sehingga nantinya mampu mengenalkan siswa pada nantinya aktifan siswa dalam pembelajaran materi teks prosedur. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan media board game, selanjutnya ada langkah-langkah dari pengembangan media board game itu sendiri. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka peneliti ini hanya akan membatasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan media board game Borobudur. Yang selanjutnya pada langkah-langkah pengembangan media board game Borobudur berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran teks prosedur kelas 7 di SMP Negeri 1 Jatilawang. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan pada identifikasi serta batasan masalah di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu yang pertama, apa saja kebutuhan awal pengembangan media board game Borobudur. Yang selanjutnya ada bagaimana pengembangan media board game Borobudur berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran teks prosedur kelas 7 SMP Negeri 1 Jatilawang. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kebutuhan awal pengembangan media board game Borobudur. Yang selanjutnya mengembangkan media board game Borobudur berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran teks prosedur kelas 7 di SMP Negeri 1 Jatilawang. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Manfaat teoritis yaitu mengembangkan pengetahuan mengenai pengembangan media board game Borobudur berbasis kearifan lokal sebagai media pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur. Kemudian manfaat praktisnya yang pertama bagi peserta didik yaitu hasil penelitian pengembangan media board game ini nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran teks prosedur, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian manfaat bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat serta kreativitas dalam pembelajaran teks prosedur. Kemudian bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu meningkatkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, manfaat penelitian bagi peneliti lain yaitu diharapkan mampu memberi wawasan serta pengetahuan mengenai pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia.
Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan juga kerangka teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi skripsi dan juga artikel. Adapun skripsi dan artikel yang digunakan tersebut memiliki permasalahan yang hampir sama dengan masalah yang akan penulis teliti. Nah, skripsi dan artikel tersebut meliputi yang pertama ada skripsi yang ditulis oleh Devita Rusti Kusuma Putri pada tahun 2022 dengan judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Green Science Board Game pada materi pembelajaran pencemaran lingkungan terhadap minat belajar siswa. Yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Chandra Dwi Sapitri dalam Jurnal Inovasi Pembelajaran volume 2 nomor 2 tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Media Board Game untuk Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Emilia Sucini dalam skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pemahaman Teks Prosedur Berbasis Aplikasi Powtoon pada peserta didik kelas 7 SMP. Yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Iswandi dalam skripsinya pencernaan yang batok untuk siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya yaitu kerangka teoretis. Nah, yang pertama yaitu mengenai pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi tujuannya yaitu secara umum yaitu untuk seperti yang telah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran dalam rencana pengajaran yang telah disiapkan oleh pendidik dan juga guru. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu menurut Permendikbud nomor 42 tahun 2018 tentang kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan pada pasal 10 ayat 3 meliputi meningkatkan kedisiplinan serta keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan sikap positif agar masyarakat sadar bangga serta setia terhadap norma berbahasa Indonesia, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran itu sendiri slide selanjutnya Mbak Ayu. Nah, jadi secara harfiah kata media ini berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang memiliki arti tengah, perantara atau pengantar. Nah, dalam proses pembelajaran ini media memiliki arti sebagai suatu alat grafis atau alat elektronis yang digunakan untuk menangkap, memproses serta menyusun kembali suatu informasi visual ataupun verbal. Nah, fungsi dari media pembelajaran itu sendiri menurut Levy dan Lenz dalam bukunya Azhar Arsyad menyebutkan bahwa fungsi dari media pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi afektif, fungsi atensi, fungsi kognitif, dan juga fungsi kompensatoris. Nah, selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan media pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih jelas serta menarik. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang ketiga, efisiensi waktu serta tenaga. Dan juga yang keempat, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi serta proses belajar. Slide selanjutnya yaitu mengenai teks prosedur.
Nah, menurut Keraf, ini mengemukakan bahwa teks prosedur merupakan suatu teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan, serta di dalamnya terdapat penjelasan atau keterangan mengenai langkah-langkah tersebut. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari teks prosedur ada bersifat objektif, disusun secara informatif, dijelaskan secara detail, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis dari teks prosedur ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan juga teks prosedur protokol. Yang selanjutnya, yaitu mengenai media board game. Apa itu board game? Nah, pengertiannya, media pembelajaran board game ini atau yang memiliki nama lain papan permainan merupakan suatu permainan yang dilakukan di atas papan sesuai dengan namanya. Nah, dalam memainkannya ini board game memiliki sejumlah aturan sesuai dengan jenis permainannya. Nah, kemudian pengembangan media board game. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan media board game ini menjadi media board game yang diberi nama Burudur atau berburu prosedur, yang merupakan modifikasi dari permainan papan, yaitu monopoli dan juga ular tangga. Nah, media board game Burudur ini nantinya dapat diterapkan dalam pembelajaran materi teks prosedur di kelas 7, yaitu pada KD 3.5 dan juga KD 4.5. Nah, media board game ini dirancang dengan berbasis kearifan lokal, yaitu kearifan lokal Kabupaten Banyumas, yang berkaitan dengan prosedur, baik prosedur cara memainkan alat musik, atau prosedur cara membuat kuliner khas daerah. Kemudian media board game ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini bersaing untuk mendapatkan poin paling banyak. Kemudian, penambahan poin dalam permainan ini terjadi ketika kelompok sampai di tempat, yaitu tempat pembuatan alat musik, tempat sanggar tari, ataupun tempat pembuatan makanan khas. Nah, kelompok yang paling banyak mengunjungi tempat-tempat tersebut nantinya akan mendapatkan poin tertinggi. Adapun keunggulan dari media pembelajaran board game ini yaitu media ini termasuk dalam media yang baru dan inovatif. Dengan adanya penggabungan unsur kearifan lokal dalam media ini diharapkan dapat meningkatkan minat serta keaktifan siswa dalam pembelajaran materi teks prosedur. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kita ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, research and development atau R&D. Nah, dengan menggunakan yang mengacu pada model pengembangan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Tahap yang pertama yaitu analisis. Nah, tahap analisis ini dibagi menjadi 2. Slide selanjutnya, Mbak Ayu. Yang pertama ada analisis kinerja, dan yang kedua ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kinerja ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis kinerja media pembelajaran, dan analisis materi dilakukan dengan mengambil sampel acak di sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Jatilawang, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam pembelajaran materi teks prosedur. Yang selanjutnya ada analisis materi ajar, dilakukan dengan menganalisis atau mengidentifikasi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar.
Tujuannya untuk memahami kedalaman materi teks prosedur yang nantinya akan dimasukkan dalam media board game ini. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan menentukan media pembelajaran yang tepat dan diperlukan oleh peserta didik. Nah, analisis kebutuhan ini meliputi ada analisis kebutuhan media pembelajaran dan juga analisis kebutuhan materi. Tahap yang selanjutnya yaitu desain. Nah, tahap desain ini meliputi perancangan data, perancangan komponen media. Perancangan data ini dilakukan dengan menyusun materi yang sesuai dengan KI dan KD pada teks prosedur. Kemudian perancangan media ini dilakukan dengan menyusun komponen-komponen yang nantinya akan disajikan dalam media board game ini. Slide selanjutnya. Nah, jadi desain dari media board game, dari medianya itu sendiri, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, slide selanjutnya Mbak Ayu. Nah, kemudian ada desain kartu jalurnya seperti ini. Desain kartu jalur ini nantinya kita taruh di atas media Borobudur ya, media yang sebelumnya sudah ada gambarnya. Yang selanjutnya ada desain dua. Mohon maaf teman-teman, sepertinya tadi saya terputus ya. Yang selanjutnya itu ada desain kartu lalu lintas. Langsung saja Mbak Ayu. Ada desain pion yang nantinya akan digunakan oleh masing-masing kelompok untuk menjalankan permainan. Kemudian ada desain dari kartu teks prosedur. Nah, kartu teks prosedur ini nantinya akan ditaruh teks prosedur sesuai dengan nama-namanya. Di situ ada makanan khas daerah, ada alat musik khas daerah Banyumas, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada desain dari bus itu sendiri. Yang terakhir ada pengembangan. Slide selanjutnya. Nah, dalam tahap pengembangan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kita harus menyusun kisi-kisi instrumen penilaian media, kemudian melakukan validasi instrumen kepada dosen pembimbing, yang ketiga pembuatan media, yang keempat validasi ahli, dan yang terakhir yaitu uji coba skala kecil. Slide selanjutnya. Definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini merupakan segala sesuatu yang memiliki bentuk apa saja yang diterapkan untuk dipelajari peneliti sehingga memperoleh informasi mengenai hal tersebut dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu media board game. Yang selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasionalnya ada 3. Yang pertama yaitu media pembelajaran, yang kedua ada board game, yang ketiga ada Borobudur. Yang selanjutnya, slide selanjutnya ada subjek penelitian.
Slide selanjutnya Mbak Ayu. Subjek penelitian yaitu berupa media pembelajaran board game pada materi teks prosedur. Nah, keluaran dari penelitian ini yaitu media board game pada materi teks prosedur. Kemudian instrumen penelitiannya, instrumen penelitian itu sendiri merupakan alat ukur yang secara sistematis digunakan guna mengumpulkan suatu data. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ada instrumen analisis kinerja dan kebutuhan media, ada instrumen kelayakan ahli media, ada instrumen kelayakan ahli materi, dan juga yang terakhir ada angket respon siswa. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada data terkait proses pengembangan media board game yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, termasuk kriteria dari ahli media, ahli materi, guru, dan juga siswa, yang kemudian data terkait kelayakan media board game pada materi teks prosedur kelas 7 sesuai dengan kriteria yang ditentukan juga. Adapun sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi literatur yang bersumber dari artikel, jurnal, skripsi maupun tesis yang relevan. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu yaitu data kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, data kualitatif ini berupa saran dan masukan yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, guru, dan juga respon dari siswa. Selanjutnya yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari angkat penilaian kelayakan produk yang diberikan kepada ahli media, ahli materi, serta guru dan juga respon siswa. Nah, untuk penghitungan dari instrumen penelitian seperti penilaian kelayakan media dan juga kelayakan materi kurang lebih seperti penilaian angkat yang sudah diajarkan di mata kuliah evaluasi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu pemaparan proposal penelitian saya, mulai dari bab 1 hingga bab 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Muslimah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Metode Time Token Berbantuan Video Animasi dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Teks Fabel kelas 7 di SMP Negeri 1 Mirit. Pak Ayu bisa minta tolong share screen? Ya, jadi garis besar dalam penelitian yang akan saya lakukan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kemudian ada kerangka teoretis, ada kerangka berpikir, dan yang terakhir ada metode penelitian. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Penelitian yang saya lakukan ini dilatar belakangi oleh siswa SMP yang seringkali masih kesulitan dalam kemampuan berbicaranya, seperti pada saat menyampaikan isi bacaan
atau menceritakan kembali teks yang sudah dibaca. Permasalahan yang biasa ditemui yakni siswa mengalami kesulitan dalam menyampaikan sebuah cerita secara runtut sesuai dengan cerita yang dibaca atau didengar. Kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan cerita yang sudah tersusun atau sudah ada dalam angan-angan siswa, serta metode pembelajaran yang digunakan itu kurang berkesan. Apakah sudah bisa digeser slide-nya, Mbak Ayu? Beberapa hal yang menjadi penghambat siswa dalam mengasah keterampilan berbicara adalah yang pertama, kurang menariknya metode pembelajaran yang diterapkan guru. Yang kedua, kemampuan siswa dalam mengidentifikasi teks cerita masih kurang detail. Kemudian yang ketiga, terbatasnya penguasaan kosakata. Yang keempat, belum terbiasa mengutarakan gagasan di depan kelas. Dan yang kelima, kurangnya inspirasi yang dapat membangun konsep cerita dalam ingatan manusia. Latar belakang saja, Mbak Ayu. Nah, berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai pembelajaran menceritakan kembali sebuah cerita berupa fabel dengan menggunakan metode pembelajaran time token. Model pembelajaran time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok berdiskusi untuk memberikan kontribusi dan menyampaikan pendapat mereka, serta mendengarkan gagasan serta pandangan orang lain. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, saya mengidentifikasikan masalah berupa kemampuan keterampilan setiap siswa yang berbeda. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengutarakan gagasannya di depan umum. Yang ketiga, kurangnya penguasaan kosakata siswa. Yang keempat, kurangnya inovasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran yang masih monoton. Kemudian yang selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah berupa yang pertama, penerapan metode pembelajaran time token dalam materi menceritakan kembali teks fabel. Yang kedua, perbandingan keterampilan siswa dalam menceritakan kembali teks fabel sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran time token. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran time token dalam materi menceritakan kembali teks fabel. Yang kedua, bagaimana perbandingan keterampilan siswa dalam menceritakan kembali teks fabel sebelum dan sesudah diterapkannya metode pembelajaran time token. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran time token terhadap kemampuan menceritakan kembali teks fabel. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Indonesia terkait materi menceritakan teks fabel. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama manfaat bagi pendidik. Bagi pendidik, hasil penelitian pengembangan ini
dapat digunakan dalam pembelajaran menceritakan kembali teks fabel serta dijadikan acuan untuk menciptakan metode pembelajaran yang aktif dan inovatif. Kemudian ada manfaat bagi peserta didik. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat siswa dalam pembelajaran menceritakan kembali teks fabel. Yang ketiga, ada manfaat bagi sekolah. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu meningkatkan pembelajaran agar lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi peneliti lain. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai penggunaan metode pembelajaran bahasa Indonesia serta dapat dijadikan referensi untuk menentukan metode pembelajaran lain yang lebih inovatif. Slide selanjutnya, Mbak Ayu. Selanjutnya ada bab 2. Di dalam bab 2 terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menilik beberapa sumber dan referensi yang serupa sebagai bahan acuan penelitian sebelumnya. Sumber dan referensi yang peneliti gunakan yakni dari beberapa artikel, skripsi, atau tesis. Referensi yang pertama yaitu penelitian milik Nurul Hidayati tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Konsot dalam keterampilan menceritakan kembali teks fabel siswa kelas 7 SMP PGRI 1 Ciputat tahun pelajaran 2017-2018. Kemudian referensi lain yang berhubungan dengan metode pembelajaran time token terdapat dalam jurnal internasional milik Solihatul Hamidah Daulay tahun 2018 yang berjudul Student Speaking Skill Through Cooperative Learning Strategy Time Token Arrange. Kemudian referensi yang selanjutnya yaitu skripsi milik Nur Indah Fitriana tahun 2020 yang berjudul Keefektifan Pembelajaran Menceritakan Kembali Teks Fabel Menggunakan Metode Time Token dan Talking Stick Berbantuan Media Video Animasi pada Peserta Didik kelas 7 SMP. Kemudian referensi yang selanjutnya ada skripsi milik Dwi Fuji Listiarti tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Media Boneka Tangan terhadap Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Fabel Siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Solear, Kabupaten Tangerang. Referensi yang selanjutnya ada artikel milik Suheni tahun 2020 yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menceritakan Kembali Teks Fabel Menggunakan Media Shadow Puppet Siswa SMP IT Inayah Ujung Batu. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Dalam kerangka teoritis dijelaskan keterampilan menceritakan kembali, dijelaskan definisi tentang keterampilan menceritakan kembali. Keterampilan menceritakan kembali merupakan kegiatan lanjutan setelah anak memahami isi cerita yang didahului dengan kegiatan menyajikan contoh cerita fabel yang selanjutnya disampaikan secara lisan dalam bentuk kegiatan bercerita. Kemudian yang selanjutnya ada hakikat teks fabel. Teks fabel merupakan cerita dongeng yang diperankan oleh tokoh hewan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran moral, agama, pendidikan, atau kebenaran umum.
Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan dalam teks fabel, yaitu sebagai berikut. Dalam teks fabel memuat kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadiannya. Memuat kata keterangan untuk menggambarkan latar waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para tokoh. Kemudian yang keempat, memuat sudut pandang pengarang. Yang selanjutnya ada struktur teks fabel. Struktur teks fabel meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari sebuah cerita. Bagian ini biasanya terdapat pengenalan tokoh, latar kejadian peristiwa dalam cerita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang memuat suatu permasalahan dalam cerita. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah. Kemudian yang keempat ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari suatu cerita yang biasanya berisi amanat yang terkandung dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran time token. Menurut Supriyono dalam Rohyani 2017 menjelaskan bahwasanya metode pembelajaran time token digunakan oleh Ahrens tahun 1998 untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar siswa dapat mendominasi pembicaraan atau tidak diam sama sekali. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran time token menurut Soimin. Kelebihan metode time token yaitu yang pertama mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi belajar. Yang kedua, siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Kemudian yang selanjutnya ada siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan yang selanjutnya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, dan kelebihan yang terakhir yaitu melatih siswa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian kekurangan metode time token. Yang pertama, metode time token hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Yang kedua, memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam proses pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya. Kemudian kekurangan yang ketiga, siswa yang aktif tidak bisa mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Slide selanjutnya, Mbak. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, peta kerangka berpikirnya. Kemudian yang selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Yang selanjutnya ada subjek penelitian. Yang ketiga kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
Subjek penelitian. Subjek penelitian dalam proposal ini adalah guru bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 1 Mirit. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah model pembelajaran time token berbantuan video animasi pada materi menceritakan kembali teks fabel siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mirit. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data mengenai proses pengembangan model pembelajaran kooperatif berupa model pembelajaran time token berbantuan video animasi pada materi menceritakan kembali teks fabel untuk siswa kelas 7 SMP sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, termasuk masukan dari ahli model, ahli materi, guru, dan respon siswa. Kemudian yang kedua, data tentang keefektifan model pembelajaran kooperatif bernama time token berbantuan video animasi pada materi menceritakan kembali teks fabel sesuai hasil validasi ahli materi, ahli model, dan respon siswa. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk teknik analisis data yang data kualitatif menggunakan transkrip hasil wawancara, dokumentasi, serta reduksi data. Kemudian yang data kuantitatif menggunakan skala Likert berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Juliana. Di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan lagu Tulus Kelana sebagai bahan ajar dalam KD 3.17 kelas 10. Sebelumnya saya minta maaf karena mematikan kamera karena ada masalah dengan kamera saya. Terima kasih. Slide selanjutnya. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Mata pelajaran bahasa Indonesia baik pada tingkatan SMP maupun SMA mempunyai materi yang termasuk dalam bidang sastra. Sebut saja cerpen, hikayat, pantun, puisi, dan lain sebagainya. Contoh-contoh sebelumnya merupakan sedikit dari sekian banyak contoh karya sastra, dan yang paling umum dikenali adalah puisi. Puisi ialah karya sastra yang terdiri dari beberapa larik kalimat yang mengandung makna dengan ritme irama yang tetap. Baik tingkatan SMP maupun SMA, mata pelajaran bahasa Indonesia pasti memuat materi mengenai puisi. Contohnya pada kompetensi dasar 3.17 kelas 10 tingkat SMA memuat materi tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Dari kompetensi dasar tersebut dibuat indikator pencapaian kompetensi yang terbagi menjadi 1 IPK 3.17.1 yaitu menganalisis kata-kata yang menunjukkan diksi dan gaya bahasa tertentu pada puisi, dan 2 IPK 3.17.2 menyimpulkan tema, imaji, struktur, dan perwacaan puisi. Slide selanjutnya. Identifikasi masalah yang saya temukan yaitu
Pertama, kegiatan pembelajaran unsur pembangun puisi hanya terpaku pada teks. Lalu yang kedua, bahan ajar yang digunakan guru belum mampu meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Slide selanjutnya. Batasan masalah. Dalam penelitian kali ini, saya membatasi masalah dengan pengembangan laku tulus Kelana sebagai bahan ajar dalam KD 3.17 kelas 10. Hal ini dikarenakan peserta didik mengalami penurunan minat belajar jika bahan pembelajaran terus disajikan dalam teks. Melalui pengembangan bahan ajar ini, peserta didik diharapkan tidak mengalami penurunan minat belajar. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka teoretik. Slide selanjutnya. Tinjauan pustaka. Pertama, saya mengambil beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, yang pertama yaitu Idrus tahun 2018 dengan judul penggunaan metode sugesti imajinasi dengan media laku untuk meningkatkan kemampuan mengonversi teks pantun menjadi teks puisi baru pada siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Goa tahun pelajaran 2018-2019. Dalam penelitiannya terdapat hasil yaitu penerapan metode sugesti imajinasi dengan media laku dapat meningkatkan kemampuan mengonversi teks pantun menjadi teks puisi baru pada siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Goa baik dari segi proses maupun produk. Lalu penelitian yang kedua yaitu Relianti dan Fuad tahun 2016 dengan judul Research and Development pengembangan materi pembelajaran menulis puisi berbasis nilai karakter syair lagu-lagu keroncong Besang. Penelitian ini menguji efektivitas berupa skor pretest dan post-test. Dengan hasil uji yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar menulis berbasis nilai-nilai pendidikan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar, kualitas pembelajaran, dan penanaman nilai-nilai karakter pendidikan. Selain dua yang telah saya cantumkan di sini, ada pula Susi dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Pengaruh Penerapan Media Lirik Lagu terhadap Keterampilan Menulis Puisi Anak Siswa Sekolah Dasar. Lalu ada Mariah dan Hasanah tahun 2019 dengan judul Media Audiovisual untuk Pembelajaran Musikalisasi Puisi. Lalu yang terakhir ada Vera 2014 dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi melalui Media Lagu Ada Band Surga Cinta pada siswa kelas 8 MTS Nur Asy Syaifah Yastina Ciputat Tangerang. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Penelitian penggunaan lagu tulis Kelana sebagai bahan ajar dalam KD 3.17 kelas 10 akan terbagi menjadi dua siklus. Baik siklus 1 maupun siklus 2 akan terdiri dari 4 tahap, dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan diakhiri dengan tahap refleksi. Lalu slide selanjutnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama ada desain penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kertek yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 6 Kenteng Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Lalu waktunya pengambilan data dilakukan pada semester genap 2021-2022 dalam kurun waktu 3 minggu. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah peserta didik 29 orang. Subjek penelitian ini pada kali ini adalah peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Kertek Wonosobo Jawa Tengah.
Lalu slide selanjutnya. Data dan sumber data. Data dan sumber data terbagi menjadi 3, yaitu sumber tertulis yang meliputi catatan lapangan dan hasil karya tulis peserta didik, lalu tindakan yang meliputi wawancara diperoleh dari guru sebagai kolaborator dan peserta didik sebagai subjek penelitian. Data tindakan diambil saat terjadinya proses pembelajaran. Lalu ada alat rekam gambar berupa foto dan rekaman yang digunakan untuk mengabadikan kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran. Lalu slide selanjutnya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 4. Yang pertama ada observasi, dilakukan untuk memperoleh data kegiatan peserta didik selama pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengamati kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur agar wawancara terjadi secara alami. Lalu ada catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan untuk mengungkapkan secara deskriptif proses pembelajaran materi terkait puisi pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Lalu dokumentasi berupa foto kegiatan selama pelaksanaan penelitian. Selanjutnya. Teknik analisis data. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dianalisis sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan dapat menguji pertanyaan penelitian. Lalu sebelumnya, satu ada yang tertinggal yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, daftar pertanyaan wawancara, alat perekam gambar, catatan lapangan, dan media lagu tulis kelana. Slide selanjutnya. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Askar Minuji. Mohon izin untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Kartu Informasi sebagai Media Pembelajaran Menulis Puisi di SMP. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Penelitian ini bermula dari puisi, di mana materi puisi ini merupakan salah satu jenis karya sastra yang cukup sulit untuk dipelajari dan juga ditulis oleh pelajar, di mana kondisi ini membuat penulis ingin untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran materi menulis puisi ini. Mana salah satu cara yaitu dengan menggunakan kartu informasi. Kartu informasi itu sendiri merupakan salah satu media pembelajaran di mana berbentuk sebuah kartu dengan informasi-informasi tertentu di dalamnya yang dapat menarik minat siswa dan juga diharapkan mampu meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran menulis puisi ini sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran itu tadi. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran berbasis kartu informasi pada materi puisi. Pembelajaran berbasis kartu informasi merupakan salah satu model pembelajaran yang jarang ditemui dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran merupakan perencanaan yang digunakan
sebagai pijakan atau pedoman melaksanakan pembelajaran. Nah, di dalamnya juga tercakup mengenai perangkat pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai salah satu proses yang di dalamnya berupa komponen pola pikir yang menggambarkan dalam bentuk visualisasi, bentuk maupun narasi. Nah, kartu informasi ini nantinya dibuat berupa kartu-kartu yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menulis puisi tidak lagi dianggap membosankan dan juga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan media kartu informasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks puisi. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas media ini dibandingkan dengan media yang pernah diterapkan sebelumnya. Media ini merujuk pada media kartu informasi ya teman-teman. Nah, rumusan masalah ini ditarik dari identifikasi masalah yang berupa mengembangkan media kartu informasi dalam pembelajaran materi teks puisi dan juga meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran materi teks puisi. Yang mana masalah-masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada bahan kajian untuk proposal ini hanya berfokus pada pengembangan media kartu informasi untuk menyelesaikan kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks puisi, terlepas dari semua hal intrinsik maupun ekstrinsik puisi yang nantinya akan digunakan selama pembelajaran. Lalu selanjutnya ada manfaat. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoretis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoretis yang akan didapatkan yaitu proposal ilmiah ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoretis, yaitu berupa teori-teori yang dapat dijadikan bahan kajian maupun bahan rujukan untuk dapat mengembangkan media belajar yang lebih baik lagi, di mana teori-teori ini nantinya bisa dijadikan pedoman untuk membuat media atau bahan ajar yang lebih inovatif dan juga lebih menarik lagi. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Bagi siswa yaitu mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik sehingga mampu untuk menulis juga sehingga kemampuan siswa dalam menulis dapat semakin bertambah. Lalu manfaat bagi guru, yaitu menambah kreativitas guru dalam mengelola media yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Yang terakhir yaitu bagi sekolah, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat diperoleh sekolah adalah semakin meningkatnya sumber daya manusia yang dimiliki guna menunjang prestasi yang akan diraih sekolah itu nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknis analisis data dan juga metode penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan berupa dua jenis data, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif di sini didapatkan dari masukan dari guru dan juga dari siswa. Masukan mengenai saat proses pembelajaran menggunakan kartu informasi, sebelum menggunakan kartu informasi, dan juga setelah menggunakan kartu informasi. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif ini didapatkan dari angket yang disebar dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai kesesuaian dan juga saran-saran siswa dan guru mengenai penerapan media berbasis kartu informasi ini untuk pembelajaran puisi. Nah, dari angkat-angkat tersebut selanjutnya akan dianalisis sehingga menjadi data yang siap diolah. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D. Penelitian Research and Development ini merupakan
cara ilmiah untuk meneliti, memproduksi, dan mengkaji validitas produk yang telah dihasilkan, yaitu menurut Sugiono. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode research and development yang dikemukakan oleh Robert Mary, di mana model pengembangannya memiliki 5 tahapan pengembangan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation, di mana tahapan-tahapan itu yaitu tahapan-tahapannya dilakukan dengan menganalisis, lalu selanjutnya adalah merancang desain dan mengembangkan desain yang sudah dirancang, lalu selanjutnya mengimplementasikan desain yang tadi pada proses pembelajaran di dunia nyata, dan selanjutnya adalah tahap evaluasi. Nah, kira-kira seperti ini konsep kartu informasi yang akan ditampilkan nantinya. Yang pertama, kartu informasi yang berupa informasi dari pengetahuan yang harus dipelajari siswa. Lalu selanjutnya ada tema atau kata acak. Tema atau kata acak ini berisi tema atau kata-kata yang dapat dikembangkan siswa sehingga memancing siswa untuk berpikir dan menemukan diksi-diksi untuk merangkai sebuah puisi, dan juga selanjutnya ada gambar situasi di mana siswa dapat menceritakan dalam bentuk puisi dari gambar-gambar yang mereka dapatkan. Seperti itu. Sekian pemaparan dari proposal penelitian yang saya tulis. Kurangnya kiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai sekarang ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual di SMA Negeri 1 Majenang. Baik, nanti saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 yang berisi pendahuluan, kemudian ada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, kemudian di bab 3 saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya gunakan. Pada bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Keterampilan menulis yang dimiliki oleh seseorang dapat berbeda-beda serta dapat dikembangkan salah satunya melalui pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Pada jenjang SMA kelas 10, salah satu kompetensi dasar tentang keterampilan menulis yang harus dicapai oleh siswa yaitu KD 4.17, yaitu tentang menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Ketercapaian kompetensi tersebut tentu sangat bergantung pada proses dan teknik pembelajaran di kelas, serta tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa dalam berbahasa, yaitu menulis, salah satunya menulis puisi. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat, serta didukung oleh latar belakang siswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang sastra, khususnya puisi, maka akan membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan efisien, serta siswa lebih leluasa dalam mengembangkan keterampilannya. Selain itu, kondisi siswa yang dilihat dari berbagai aspek juga memengaruhi ketercapaian kompetensi. Pada umumnya,
Pembelajaran mengenai sastra, khususnya puisi, masih menggunakan teknik tradisional yang menekankan pada pengetahuan dan teori tentang puisi. Misalnya pada ciri-ciri puisi, struktur puisi, unsur pembangun puisi, kemudian ada jenis-jenis puisi. Teknik pembelajaran tersebut juga masih diterapkan di berbagai sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Majenang. Pada pembelajaran di sekolah tersebut, guru terkesan lebih berorientasi pada materi. Sajian pengajaran dengan cara tersebut akan membuat pembelajaran di kelas hanya terfokus pada penyampaian yang bersifat teoretis. Akibatnya, guru hanya menyampaikan pengetahuan tentang sastra yang bersifat teori saja. Kemudian, kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Majenang dapat dikembangkan salah satunya melalui teknik khayalan visual. Teknik khayalan visual merupakan teknik yang dianggap relevan karena dapat memotivasi siswa agar lebih kreatif dan aktif dalam kegiatan belajar. Teknik khayalan visual merupakan teknik pengajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk melatih daya imajinasi siswa serta membantu siswa dalam menulis puisi dengan menuangkan imajinasinya menjadi sebuah karya sastra, yaitu sebuah puisi. Teknik ini tidak hanya menuntut guru agar lebih berinovasi dalam pembelajaran, namun juga meminta agar siswa lebih kreatif dan cermat dalam menghasilkan sebuah puisi yang baik. Slide selanjutnya, Mbak Ayu. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya telah paparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah. Di antaranya yaitu yang pertama, langkah untuk mengembangkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual di SMA Negeri 1 Majenang. Yang kedua, strategi yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual di SMA Negeri 1 Majenang. Yang ketiga, keefektifan teknik khayalan visual dalam pengembangan keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Majenang. Dan yang keempat, pengaruh penerapan teknik khayalan visual dalam pengembangan keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Majenang. Kemudian, batasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya paparkan, peneliti membatasi masalah pada langkah dan strategi pengembangan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual di SMA Negeri 1 Majenang. Efektif dalam mengembangkan keterampilan menulis siswa, khususnya pada menulis puisi. Penelitian tentang teknik khayalan visual ini diharapkan dapat menjadi metode baru yang lebih efektif dan efisien diterapkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga siswa dapat lebih maksimal dalam mengembangkan keterampilannya. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana langkah untuk mengembangkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Majenang dengan menggunakan teknik khayalan visual. Yang kedua, apa strategi yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual di SMA Negeri 1 Majenang. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh langkah-langkah dan strategi dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual di SMA Negeri 1 Majenang. Kemudian manfaat penelitian.
Pada manfaat penelitian dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru tentang teknik pembelajaran yang sudah ada, sehingga teknik pembelajaran menjadi semakin bervariasi. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerapkan teknik hayalan visual ini kepada siswa dan memberikan gambaran apakah teknik ini efektif atau tidak jika digunakan dalam kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Majenang. Selain itu, dapat mengembangkan kreativitas peneliti untuk terus mencari dan menemukan teknik yang benar-benar tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa ke SMA kelas 10. Yang kedua, manfaat bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi pada umumnya, dan menulis puisi pada khususnya, dan meningkatkan kreativitas serta menumbuhkan kebiasaan positif siswa dalam menuangkan ide dan perasaannya. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi guru, yaitu untuk memperkaya khasanah teknik dan strategi dalam pembelajaran menulis puisi untuk dapat memperbaiki teknik mengajar yang selama ini digunakan agar dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan, dan dapat mengembangkan kemampuan guru bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam menerapkan pembelajaran menulis puisi dengan teknik hayalan visual. Dan yang keempat, yaitu manfaat bagi sekolah, yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah yang dapat disampaikan dalam pembinaan guru ataupun kesempatan lain bahwa pembelajaran menulis, khususnya menulis puisi, dapat menggunakan teknik hayalan visual sebagai bahan pencapaian hasil belajar yang maksimal. Slide selanjutnya, Mbak Ayu. Kemudian bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka, kemudian yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, penelitian dari Mahendra Kasran tahun 2013 pada skripsinya yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas 10F SMA Negeri 1 Seyegan, Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan media foto keindahan alam. Yang kedua, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ilham Julhidayat Bursan pada tahun 2013 dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 3 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba melalui strategi pembelajaran Sugestopedia. Yang ketiga, penelitian dari Triliana Aryani pada tahun 2014 pada skripsinya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan menggunakan metode parallel writing melalui teknik pengimajian benda abstrak pada peserta didik kelas 10 SMA PGRI Kaliwungu Kudus. Yang keempat, penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Nur Wahidah pada tahun 2019 dengan judul skripsi Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan menggunakan model eksempel non-eksempel dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Takalar. Dan yang kelima, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Afifah, Didi Yulistio, dan Rio Kurniawan pada tahun 2020 dengan judul Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Bengkulu.
Kemudian yang kedua ada landasan teori. Yang pertama ada menulis. Menurut Jauhari pada tahun 2013 mengatakan bahwa menulis merupakan pengungkapan ide, gagasan, pikiran, dan pengetahuan seseorang yang diwujudkan dengan lambang-lambang fonem yang telah disepakati bersama. Kegiatan menulis dapat berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan ide atau gagasan kepada orang lain. Hal-hal yang terkesan samar dan abstrak dapat menjadi jelas dan konkret apabila gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Yang kedua ada hakikat puisi. Menurut Sugono dalam Damayanti pada tahun 2013 menyatakan bahwa puisi merupakan jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Yang ketiga ada menulis puisi. Menurut Sukino pada tahun 2010, menulis puisi merupakan suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Sebagai produk seni, puisi tetap diminati untuk ditulis dan dipublikasi dengan berbagai cara. Berbagai bentuk, tema, dan gaya muncul mengiringi kelahiran sebuah puisi. Dan yang keempat ada teknik khayalan visual. Menurut Tarigan pada tahun 2011, teknik khayalan visual merupakan segala yang dirasai atau dialami secara imajinatif. Seorang seniman akan menganggap bahwa imajinasi adalah unsur seni. Pemilihan pada penggunaan kata yang tepat dapat memperkuat ide serta memperjelas imajinasi manusia. Selain itu, penggunaan diksi yang tepat dapat membuat penggambaran lebih jelas, dapat menimbulkan suasana khusus, menarik perhatian, dan memberikan kesan mental. Teknik khayalan visual juga dapat berarti segala yang dirasai atau dialami secara imajinatif oleh penyair dalam karyanya agar bisa memberi gambaran yang jelas atau bayangan visual penyair menggambarkan suatu pikiran kepada pembaca. Kemudian ada kerangka berpikir. Berikut merupakan bagan kerangka berpikir mulai dari puisi hingga pada teknik khayalan visual pada materi puisi siswa SMA kelas 10. Selanjutnya ada hipotesis. Menurut Sugiono pada tahun 2013, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwasanya penerapan teknik khayalan visual mampu mengembangkan keterampilan menulis siswa kelas 10 SMA, khususnya dalam mengembangkan keterampilan menulis puisi. Kemudian bab 3. Pada bab 3 terdapat metode penelitian. Di antaranya yaitu ada desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Research and Development atau R&D
atau juga disebut dengan penelitian pengembangan. Menurut Sugiono pada tahun 2019 mengatakan bahwa penelitian R&D merupakan suatu penelitian pengembangan yang memiliki cara ilmiah untuk meneliti. Berdasarkan pendapat menurut Sugiono, terdapat 10 langkah yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, desain produk, validasi desain, kemudian revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menggunakan langkah-langkah menurut pendapat dari Sugiono yang nantinya dilakukan sebagai cara atau teknik dasar dalam penelitian pengembangan kemampuan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual. Adapun pada penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada tahap validasi desain dan revisi desain. Keluaran dari penelitian ini yaitu teknik pembelajaran menulis puisi untuk siswa kelas 10 SMA. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan teknik khayalan visual pada pembelajaran menulis puisi, sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kemampuan menulis siswa, khususnya keterampilan menulis puisi siswa kelas 10. Yang kedua ada definisi operasional. Yang pertama ada teknik pembelajaran, merupakan langkah atau cara yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, teknik khayalan visual. Merupakan teknik pembelajaran alternatif pada materi menulis puisi yang peneliti tawarkan guna memudahkan siswa dalam mengembangkan kemampuannya dalam menulis puisi. Kemudian ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Majenang. Dasar dipilihnya kelas 10 sebagai populasi adalah karena sesuai dengan salah satu kompetensi dasar tentang keterampilan menulis yang harus dicapai oleh siswa kelas 10, yaitu KD 4.17, menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Selain itu juga karena sejalan dengan topik pada penelitian ini yaitu tentang pengembangan keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan teknik khayalan visual dengan berfokus pada langkah-langkah dan strategi penerapan teknik khayalan visual. Yang kedua ada sampel. Pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara acak sederhana untuk menentukan kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang tidak diberi perlakuan. Pengambilan sampel diawali dengan penetapan dua kelas untuk dijadikan sampel yang kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil pengundian diperoleh siswa kelas 10A sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 10B sebagai kelas kontrol. Pembelajaran menulis puisi pada kelas eksperimen menerapkan teknik khayalan visual, sedangkan pembelajaran menulis puisi pada kelas kontrol tidak menerapkan teknik khayalan visual. Kemudian instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, instrumen analisis kebutuhan. Pada instrumen ini berupa angket yang disebarkan pada siswa SMA kelas 10 untuk memperoleh teknik pembelajaran yang dibutuhkan pada materi menulis puisi. Yang kedua yaitu instrumen kelayakan ahli pembelajaran.
yaitu berupa angket yang diberikan kepada ahli teknik pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dengan menggunakan 3 aspek, yaitu aspek pemilihan teknik, penyajian, dan keefektifan dengan menggunakan skala Likert 1-5. Yang ketiga, instrumen kelayakan ahli materi. Instrumen kelayakan ahli materi juga berupa angket yang diberikan kepada ahli teknik pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Dengan menggunakan 3 aspek, yaitu aspek kelayakan isi, kebahasaan, dan penyajian dengan menggunakan skala Likert 1-5. Dan yang terakhir, menggunakan angket respon siswa, yaitu angket diberikan kepada siswa saat uji coba kelayakan teknik pembelajaran. Angket yang disebarkan berupa poin-poin penilaian terhadap penerapan teknik khayalan visual pada materi menulis puisi. Kemudian, teknik pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data tentang proses pengembangan teknik visual pada pembelajaran menulis puisi siswa SMA kelas 10 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, data mengenai kelayakan dan keefektifan teknik khayalan visual pada pembelajaran menulis puisi siswa SMA kelas 10 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data berdasarkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama ada data kualitatif. Data ini berupa saran dan masukan dari guru, ahli materi, ahli media, dan respons siswa. Yang kedua ada data kuantitatif. Data ini diperoleh dari hasil angket yang telah disebarkan mengenai penilaian terhadap produk yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan respons siswa. Berdasarkan hal tersebut, data kemudian dikonversi menjadi data kualitatif guna memperoleh penilaian kualitas media yang terukur. Adapun ketentuan penilaian dan pemberian skor adalah sebagai berikut. Di situ terdapat ketentuan pemberian skor, yaitu terdapat 5 kriteria. Yang pertama ada sangat baik, yaitu dengan skor 5, kemudian kriteria baik skornya 4, cukup baik skornya 3, kemudian kriteria kurang baik skornya 2, dan kriteria sangat kurang baik dengan skor 1. Kemudian ada tingkat kelayakan dengan 5 kategori tingkat kelayakan. Yang paling tinggi yaitu sangat layak, kemudian layak, cukup layak, kurang layak, dan tidak layak. Kemudian ada rumus persentase kelayakan, yaitu skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Kemudian berdasarkan persentase yang telah diperoleh, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk tabel supaya pembacaan terhadap hasil penelitian menjadi mudah. Adapun untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara yang pertama menentukan persentase skor maksimum yaitu 100%, kemudian yang kedua menentukan persentase skor minimum yaitu 0%, yang ketiga yaitu menentukan rank dengan skala dari 100 sampai 0, kemudian menentukan interval, yaitu terdapat 5 kategori, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Dan yang terakhir menentukan lebar interval, yaitu 100/5 sama dengan 20. Adapun langkah-langkah menganalisis data dari angket yang telah disebarkan. Yang pertama, angket divalidasi yang telah diisi oleh validator diperiksa kelengkapan jawabannya. Yang kedua,
mengkuantitatifkan setiap jawaban pertanyaan dengan memberikan skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Yang ketiga, membuat tabulasi data. Yang keempat, menghitung persentase dari setiap subvariabel dengan rumus yang digunakan dalam perhitungan persentase skor. Dan yang kelima, persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam tabel. Berikut merupakan referensi atau beberapa sumber yang saya gunakan pada penelitian ini. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.